Selanjutnya kita bicara poin yang kedua dari materi ini adalah titik kritis ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak ya, karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak. Pertama, bahwa titik kritis itu terjadi pada setiap tahapan. Ya. Jadi dalam setiap tahapan pemerintah itu pengadaan itu pasti ada titik kritisnya. Nah, titik kritis itu lahirnya dari apa? Lahirnya adalah dari risiko yang mempunyai dampak tinggi di dalam pengadaan barang jasa kita. Nah, dan setiap pengadaan itu memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita membaca Perpres 16, membaca yang lain-lain, kita tidak akan menemukan titik kritis di sana. Ya. Dan kita tidak akan bisa mengatur titik kritis pengadaan itu di mana. Secara spesifik begitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap pengadaan itu memiliki risiko yang berbeda-beda. Risiko itu sangat tergantung dengan internalnya, eksternalnya, masalah politik, masalah strategi, masalah operasionalnya. Contohnya begini, kalau teman-teman di kementerian, di luar atau di luar dinas pekerjaan umum misalkan, mendapat pekerjaan, melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang sangat kritis di sana. Kenapa? Karena mereka nggak punya SDM yang memadai untuk mengeksekusi pekerjaan konstruksi, mereka belum punya pengalaman yang cukup untuk mengeksekusinya, dan seterusnya. Sehingga bisa jadi sepanjang proses itu akan menjadi daerah kritis, karena akan berisiko di sana. Tetapi di Kementerian PUPR mungkin melakukan pengadaan yang nilainya ratusan miliar sudah biasa mereka. Nah, jadi titik kritisnya akan menjadi berbeda. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam menentukan titik kritis di dalam pengadaan barang jasa kita itu tidak bisa dilepaskan dari seperti apa kita melihat risiko, menganalisis risiko di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Semakin tinggi risikonya, maka disitulah letak titik kritisnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengertian risiko, ya. Kalau kita lihat di beberapa pendekatan yang bisa kita lihat, ya, kalau di pendekatan ISO 31000, risiko itu diartikan sebagai dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Ya. Kemudian kalau di kamus Merriam-Webster itu mengatakan kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan. Kemudian kalau pendekatan dari PBB, kerugian yang dialami akibat ketidakpastian. Kalau dalam bukunya Emet, punya 3 menit lagi. Oke, risiko adalah kemungkinan kerugian risiko atas ketidakpastian. Jadi kalau dilihat dari 4 ini, ya, karakteristiknya itu adalah ya, ketidakpastian dan kerugian. Jadi dalam proses pengadaan itu akan memunculkan ketidakpastian dan kerugian. Nah, kalau kita uraikan komponennya, maka risiko itu ada peristiwa atau kejadian yang mungkin akan terjadi. Kemudian sejauh mana kemungkinan terjadinya, seringkah, jarangkah, atau moderatkah. Ya. Kemudian
akibatnya kalau itu terjadi seperti apa. Tentunya kalau dalam konteks pengadaan, apakah pengadaan kita itu akan berhasil atau tidak. Kalau berhasil kemudian apakah akan memberikan manfaat atau tidak, akan efisien atau tidak. Ya. Jadi itulah risiko-risiko. Jadi ini unsur utama risikonya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya fokus aja karena kita berbicara hubungannya dengan perencanaan pengadaan tadi ya, maka kita lihat kategori risiko berdasarkan tahapan pengadaan. Jadi kalau berdasarkan tahapan pengadaan itu ada risiko pada tahap perencanaan dan persiapan, ada risiko pada tahap pelaksanaan pemilihan, ada risiko pada tahap pelaksanaan kontrak. Nah, artinya kalau dalam masing-masing tahap ini ada risiko yang akibat kritis, ya, maka disitulah letak titik kritisnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh risiko yang umum terjadi, misalkan pada saat perencanaan persiapan, ya. Ekspektasi waktu atau biaya yang tidak realistis, ya. Seringkali kalau misalkan teman-teman di daerah misalkan dapat DAK fisik, nah itu seringkali kadang-kadang waktunya tidak realistis, ya. Tapi ada juga yang biayanya kadang tidak realistis, ya. Ada ketidaksesuaian tata kelola pengadaan yang ada, ya. Jadi misalkan kita belum punya UKPBJ, kita belum punya para jafungnya, itu merupakan sebuah kemungkinan risiko yang akan terjadi. Kemudian keterbatasan akses informasi, ya. Ini juga misalkan kita tidak mengetahui, ya, karena kita tidak mengetahui kondisi pasar yang sebenarnya pada saat itu. Ya, ini juga bisa menimbulkan risiko. Kompleksitas aspek legal, ya, ini juga kita tahu bahwa pengadaan barang jasa ini banyak berhubungan dengan banyak peraturan, begitu ya. Nah, ini juga kompleksitasnya juga akan. Kemudian keterlambatan proses persetujuan, ini juga bisa, misalkan keterlambatan proses persetujuan APBD dan lain-lain, gitu ya. Jadi begitu juga kalau kita mau tahun jamak kita harus mengajukan. Nah itu kemungkinan keterlambatan pengajuan itu juga ada. Ya. Kemudian ketidaktepatan, jadi salah dalam memilih metode itu juga akan menimbulkan risiko. Ya. Kemudian ada juga dalam pelaksanaan pemilihan, ya ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Dalam pelaksanaan kontrak ini lebih banyak lagi kemungkinan risiko yang terjadi, ya. Mulai dari penawaran, ya, jaminan bank, ada fraud dan lain-lain. Nah, kemudian dari kemungkinan risiko yang semuanya tadi itu yang mungkin terjadi itu, bagaimana cara kita menentukan risiko mana yang kritis kan gitu, karena tujuan utama kita di sini kan adalah menentukan titik-titik kritisnya. Nah, maka untuk mengetahui titik kritisnya itu, ya kita harus memetakan risiko tadi, ya kita petakan di dalam matrik kemungkinan dampak, ya kemudian kita nilai risikonya, kita lihat kemungkinan terjadinya seperti apa, ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan nanti poin. Ada kegiatan-kegiatan yang kategori ekstrim, ada kategori tinggi, ada kategori sedang, ada kategori yang rendah. Nah, masing-masing ini tentunya kalau ekstrim ini akan sangat tinggi, kritis. Berarti kita harus fokus bagaimana menyelesaikan kondisi pada tahap-tahapan yang memberikan kondisi kritis tadi. Yang tinggi tentu kita juga harus memikirkan mitigasi risikonya seperti apa, gitu ya. Bukan berarti kemudian yang hanya kita perhatikan yang ekstrim, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang berisiko tinggi ini. Kemudian memperhatikan yang hal yang kemungkinan sedang, ya. Ini. Nah, mungkin yang rendah mungkin kita bisa abaikan, ya. Walaupun sebenarnya ini harusnya kita bisa tangani juga, ya. Tetapi yang jelas risiko itu adalah sesuatu karena dia mungkin, ya. Mungkin terjadi, tapi bisa juga dia tidak terjadi. Tapi tugas kita adalah bagaimana melakukan mitigasi risiko. Jadi titik kritis itu dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa kita kemudian merumuskan yang titik kritis di bagian ini titik kritisnya. Tidak, tergantung bagaimana kita melakukan. Walaupun kemudian secara umum sudah berdasarkan pengalaman kemudian kita bisa mengelompokkan beberapa hal titik kritis dalam pengadaan barang jasa. Ya. Misalkan contoh. Jadi ini hanya contoh titik kritis, tidak harus kemudian ini menjadi kritis. Ya. Bagi si A kritis, bagi si B bisa jadi tidak. Gitu ya. Tapi ini adalah contoh-contoh titik kritis yang mungkin kita perlu
cermati di dalam pengadaan barang jasa. Contohnya misalkan pernyataan kebutuhan tidak memadai, gitu ya. Dampaknya adalah kebutuhan pengadaan tidak bisa terpenuhi. Ya, misalkan kita tidak bisa menggambarkan spek yang lebih detail, gitu, sehingga penyedia juga nggak tahu mau menawarin apa, gitu. Ya. Nah, sehingga anggarannya terbuang sia-sia, gitu ya. Atau speknya bias, gitu. Ya. Sehingga pelaku usaha nggak ada yang respon. Ya. Atau kemungkinan juga speknya bias dan mengarah kepada kondisi tertentu atau merek tertentu, maka ini punya peluang kemudian pelanggaran terhadap prinsip pengadaan, dan ini juga bisa akan jadi bahan aduan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan ketidaktepatan penyusunan HPS, ya. Jadi kalau kita tidak kalau di dalam Perpres itu jelas bahwa HPS itu disusun berdasarkan keahlian. Kalau kita tidak tepat menyusun HPS, peluang pertamanya adalah kegagalan proses pemilihan. Ya, jika HPS terlalu kecil, karena pelaku usaha tidak akan respon, karena pelaku usaha itu orientasinya pasti untung. Tapi kalau HPS-nya terlalu kecil, dia lebih baik dia tidak menawar. Tetapi kalau HPS terlalu besar, ini juga bisa memunculkan kecenderungan pengaturan tender, ya, sehingga terjadi ketidakefisienan. Yang lebih parah lagi adalah menimbulkan kecenderungan pengaturan, terjadi kolusi, ya, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya adalah terjadi kerugian negara. Karena pelaku usaha melihat, wah ini kayaknya ada ruang yang besar, PS-nya ketinggian, diatur sehingga ada uang buat pengaturan dan lain-lain. Dan seterusnya. Jadi intinya bahwa titik kritis itu ya harus kita evaluasi, ya kita analisis untuk masing-masing kita, ya di mana kelemahan kita yang paling mendalam, disitulah menjadi titik kritisnya. Nah, untuk itu saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk bisa membaca unit kompetensi 29 yang telah kami susun di LKPP, yaitu unit kompetensi mengelola risiko. Di sini menguraikan sangat lengkap, ya, mulai dari bagaimana mengidentifikasi risiko, bagaimana kita bisa memanajemen risiko, ya, siapa saja yang harus melakukan manajemennya, bagaimana cara menilainya, kemudian bagaimana cara mitigasinya. Jadi karena ini juga satu unit kompetensi sendiri yang nggak mungkin kita jelaskan di sini, begitu ya. Barusan Mbak Sela juga sudah mengingatkan saya tadi tinggal 3 menit. Jadi makanya saya hanya bisa merekomendasikan bahan bacaan lebih lanjut, ya, mengenai mengelola risiko. Nah, buku ini sebenarnya Bapak bisa unduh dari website LKPP. Ya. Jadi kalau masuk di LKPP atau masuk di portal SDM-nya PBJ LKPP, di sana terdapat kumpulan materi terkait dengan unit kompetensi. Salah satunya adalah unit kompetensi 29. Nah, dengan memahami ini, maka Bapak Ibu semuanya dapat menentukan titik kritis di dalam pengadaan barang jasa Bapak Ibu semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Tidak bisa terlalu detail, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sekurang-kurangnya bisa menggugah Bapak Ibu untuk membuat pengadaan barang jasa lebih baik ke depannya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas, yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, tangguh dan tahan
insan pengadaan, ingatlah pentingmu. Majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.